Kami menyembah Engkau ya Tuhan dan bersyukur kepada-Mu. Sebab dengan salib suci Engkau telah menebus dunia. Menghabiskan penjahat, Yesus dihadapkan kepada Pilatus untuk diadili. Pilatus takut simpati rakyat, maka itu didera. Akhirnya demi kepentingan pribadi, Pilatus menjatuhkan hukuman mati dan tidak adil. Yesus dengan tenang, sabar, dan rela menerima. Apakah kita lebih baik daripada Pilatus? Bila kita mati bersama dengan Syekh dan prasangka, kita lebih mementingkan diri kita sendiri daripada perjuangkan keadilan dan kebenaran. Apakah kita sabar bila terjadi salah paham yang merugikan kita? Apakah kita masih bisa menerima bila dibenci orang? Bahkan kami Engkau mau menerima Mengerti dengan tenang. Ajarilah kami untuk menjadi sabar bila kami mengalami ketidakadilan. Pada cinta kepadamu, kami ingin bersikap sopan bila disapa dengan kasar. Kasihanlah kami ya Tuhan, kasihanlah kami. Kasihanlah kami orang berdosa. Kami menyembah setelah diolok-olok, Yesus dibawa keluar sebuah salib besar diletakkan di atas bahunya. Yesus menerima beban itu dengan rela dan cinta. Betapa pahit piala yang harus diminumnya. Apakah kita masih sanggup menanggung salib bila datang kesulitan dan diejek orang karena iman kita pada Kristus? Apakah kita tahan menderita bila kena sakit atau kita mengeluh saja? Kata ya Tuhan, dengan rela kau panggul salibmu yang berat karena kelemahan kami. Berilah kami kekuatan untuk memanggul salib kami yang kecil dibandingkan dengan salib yang berat. Kasihan kami ya Allah, kasihan. kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci Engkau telah menebus dunia. Yesus sudah sampai, rasanya yang perkasa sudah menjadi lemah, bebannya kelewat berat, jalannya mendaki. Yesus jatuh di bawah salib yang berat ini. Tetapi Yesus tidak berhenti di situ karena ditopang oleh semangat yang luar biasa. Ia berusaha bangun kembali dan melanjutkan perjalanannya. Jatuh memang merupakan pengalaman yang tidak enak, lebih bila disaksikan dan diketahui banyak orang. Apakah kita rela mengakui kesalahan kita waktu jatuh, ataukah kita menutup kesalahan kita dengan sombong? Apakah kita berani bangun kembali dengan rendah hati, ataukah kita tetap di bawah saja karena malu?
dan bersyukur kepadamu. Maria berdiri di pinggir jalan salib yang dilewati oleh putranya. Mereka saling beradu pandang. Maria mengingat kesedihan putranya dan turut menanggung segala penghinaan dan kesakitan bersama dia. Setia kepada orang yang kuat dan berkuasa itu lebih mudah daripada setia kepada teman yang namanya jelek dan dimusuhi banyak orang. Namun kesetiaan ini dibutuhkan seseorang untuk tetap bertahan pada cita-citanya. Berilah kami semangat seperti Bunda Maria. Berilah kami hati yang terbuka untuk mengerti dan menerima keadaan orang lain seperti apa adanya. Dan jadikan kami peka untuk menghargai perhatian dan cinta sesama kepada kami sendiri. Yesus yang menurut hati, kasihilah kami. Perhentian kelima, Yesus ditolong Simon dari Kirene. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Tuhan sendiri tidak sanggup lagi memanggil salibnya lebih jauh. Algojo memaksa seorang petani yang baru saja pulang dari ladangnya untuk membantu Yesus memanggul salibnya. Tuhan bersabda, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya. Tolonglah menanggung bebanmu. Demikian kamu memenuhi hukum Kristus, kata Santo Paulus. Saling membantu dan menolong adalah kata-kata yang mudah diucapkan, namun tak mudah dilaksanakan. Apakah kita masih mempunyai hati untuk pengemis yang lapar, orang yang berduka, teman yang terlalu banyak beban, ataukah hati sudah menjadi benteng yang tertutup? Bantuan meski kecil sangat berarti bagi yang membutuhkannya. Tumbuhkanlah sikap saling menolong dan membantu agar masyarakat semakin damai dan sejahtera. Tuhan, Engkau menerima Simon dari Kirene sebagai pembantu untuk mengambil salib bersama Dikau. Kasihilah kami ya Tuhan, kasihilah kami. Ya Allah, kasihilah kami orang susah. Pemberhentian ke-6, Veronica mengusapi wajah Yesus. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci Engkau telah menebus dunia. Penderitaan Yesus dan kekerasan sergatu-segatu. Tanpa takut dan malu, ia mendekati dan mengusapi wajah Yesus yang berlumur darah itu. Sebagai tanda terima kasihnya, Veronica mendapat gambar wajah Yesus. Di sekitar kita ada orang yang butuh bantuan karena lapar, karena sakit, karena jadi korban persaingan. Apa kita takut diejek, dijemuhkan, disaingkan? Bahaya malu bekerja rajin karena takut dianggap menjilat? Marilah berdoa. Ya Tuhan, semoga Allah dan Veronica menguatkan kami untuk berani membantu orang yang menderita dan tidak mau melawan kelaluan dan kemiskinan. Engkau bersabda, apa yang kau perbuat bagi saudaraku yang paling hina ini, itu kau lakukan untuk aku. Kasihilah kami ya Tuhan, kasihilah kami. Ya Allah, kasihilah kami orang berdosa. Untuk kedua kalinya di bawah salib, kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Walau dibantu oleh Simon dari Kirene, namun karena beratnya beban dan sakitnya badan, Yesus jatuh kedua kalinya di bawah salib. Lebih menyedihkan dari yang pertama.
Namun dengan tenaga yang masih tersisa, Yesus berusaha berdiri kembali untuk menyelesaikan kurbannya. Dengan enak kita jatuh kembali dalam kesalahan dan dosa yang sama. Kita tidak tekun untuk bertahan dalam niat yang baik. Namun Tuhan tidak suka dengan orang yang puas dengan diri sendiri. Masih banyak yang harus kita bereskan dalam diri kita, dalam keluarga, dalam masyarakat dan negara kita. Masih banyak soal untuk mewujudkan kesejahteraan antara kita. Ke-8, Yesus menasihati wanita-wanita yang menangis. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sejumlah wanita menatapi Yesus yang sedang sengsara. Daripada menangis, sebaiknya mereka mengikuti Yesus dalam jalan salib. Namun itu tidak mereka lakukan. Maka mereka ditegur oleh Yesus. Janganlah menangis, aku, tetapi tangislah dirimu dan anak-anakmu. Tuhan menunjukkan betapa Ia lebih menghargai karya dan amal daripada kata-kata dan air mata yang mengharukan. Lebih baik kita merubah diri daripada menangisi dosa kita. Tidak cukup kita menangis bersama orang lain. Kita harus juga membuka jalan bagaimana ia dapat keluar dari kesusahannya. Mari Janganlah kami dari rasa takut terhadap korban. Janganlah kami menjadi kecil hati bila melihat orang lain menderita. Bantulah kami agar dalam keadaan apapun kami mampu menyemangati diri kami sendiri dan membantu orang lain yang sedang kesusahan. Kasihanlah kami ya Tuhan, kasihanlah kami. Ya Allah, kasihanlah kami orang berdosa. Perhentian ke-9. Dia terjatuh ketiga kalinya di bawah salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur padamu. Sebab dengan salib ini Kau telah menebus dunia. Puncak gunung Golgota sudah nampak. Yesus sudah kehabisan tenaga sama sekali. Karena berat deritaannya, Yesus jatuh tersungkur untuk ketiga kalinya. Namun ia tidak mau menyerah dan mencintanya kepada Bapa dan manusia. Ia ingin menyelesaikan tugasnya untuk pendosa yang tidak mau bertobat. Dia menderita untuk membuka jalannya kembali kepada Bapa. Maka ia berusaha bangun lagi dan berjalan terus. Kita pun belum sampai tujuan. Bagi kita pun dapat tiba di saatnya di mana semua kurban nampak sia-sia. Di mana semangat kita padam, namun sejadah derita tanpa arti bagi orang yang percaya pada Kristus. Marilah berdoa. Ya Tuhan, Engkau jatuh lagi di bawah salib yang berat, namun Engkau tidak menyerah melainkan Engkau kembali. Kami kagum karena hasratmu untuk menyelesaikan yang berat. Maka kuatkanlah semangat kami bila kami putus asa dan ingin menyerah. Ampunilah kami berpatah semangat. Kasihanlah kami ya Tuhan, kasihanlah kami. Ya Allah, kasihanlah kami orang berdosa. Pemberhentian ke-10, pakaian Yesus ditanggalkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib ini Kau telah menebus dunia. Sesampainya di bukit Golgota, Yesus disiapkan untuk disalibkan. Terjatuh secara kasar sekali melancarkan penghinaan yang paling kecil, menanggalkan pakaian Yesus di muka umum, dan luka-luka bekas pendaraan mulai berdarah lagi. Apakah kita berbuat lebih baik bila kita menghina orang lain, menceritakan kelemahan orang lain? Apakah kita tidak menghina Tuhan bila kita kurbankan kemurnian tubuh kita? Tuhan menderita karena kita tidak punya perasaan malu. Marilah berdoa. Ya Tuhan, dalam hidup Engkau telah menunjukkan kepada kami betapa tinggi bagimu nilai tubuh manusia. Ajarilah kami untuk lebih senang berkorban dan berbagi rakyat daripada hidup enak-enak dan menyalahgunakan tubuh kami untuk mencari kenikmatan jasmani semata.
Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Perhentian yang ke-11, Yesus dipaku pada kayu salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci Engkau telah menebus dunia. Tibalah saat yang paling ngeri. Para algojo mencampakkan Yesus ke tanah, menembusi tangan dan kakinya, kemudian memakunya pada palang penghinaan. Setelah itu, mereka menegakkan salib itu. Tanpa mengeluh, Yesus mendoakan para algojo, "Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat." Kita pun sering terikat pada manusia, pada suatu tugas yang tidak enak, maka kita lari daripadanya. Namun menjadi pengikut berarti ikut dipaku di salib. Sanggupkah kita menyelesaikan tugas kita? Menjadi pengikutmu tidak mungkin setengah-setengah. Engkau ingin memberi kekuatan pada kami untuk menanggung segala yang tidak enak, untuk mengikuti Engkau secara konsekuen. Tuhan, kami lemah, kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Pemberhentian ke-12, Yesus wafat di Salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib Engkau telah menebus dunia. 3 jam lamanya Yesus berjuang dengan maut. 3 jam penuh sengsara, sendirian sampai dia merasa ditinggalkan oleh Bapanya. Waktu dia bersembunyi dengan suara, "Allahku, ya Allahku, mengapa Engkau meninggalkan kami?" Namun ia taat sampai mati kepada Bapa dengan berkata, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Ketaatan inilah yang mendatangkan penebusan dosa bagi manusia. Berkorban itu memang pahit. Bila ditanya mengapa, namun membahagiakan bila dilaksanakan dengan ikhlas. Kurban Kristus adalah jaminan. Percayakah kita bahwa jalan salib apapun bagi kita menjadi jalan bahagia? Percayakah kita bahwa kurban manapun membawa berkah bagi kita? Itulah kurban bagi salib. Ya Yesus yang maha baik, Tak ada cinta yang lebih besar daripada cinta Tuhan yang menyerahkan nyawanya bagi sahabatnya. Demikian besar cinta-Mu kepada kami. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Tolonglah agar kami dapat memberikan balas kasih kepadamu, khususnya bila cinta menuntut pengorbanan. Yesus yang taat kepada kehendak Bapa, kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. yang ke-13, urusan berdosa. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Maria ikut menderita bersama putranya, maka kini usahanya yang terakhir ialah menghormati putranya dengan memakamkannya secara pantas. Maka Yesus dari Arimatea menurunkan Yesus dari salib dan meletakkannya pada pangkuan Maria bundanya. Sekali lagi Maria memeluk putranya dan dalam hati ia berkata, "Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut kehendak-Mu." Dialah abdi Allah yang setia. Kita pun didampingi Maria dalam suka maupun dalam duka, baik dalam hidup maupun dalam kematian. Apakah kita pun sabar mendampingi sesama yang menderita? Apakah kita kuat dalam percaya? Aku melihat sikap-Mu, Sikap cinta tanpa pamrih, setia karena percaya kepada Allah. Doakanlah agar kami mampu meneladani cinta-Mu, bukan hanya kata-kata hamba, tetapi nyata dalam hidup dan perbuatan kami. Bunda yang berduka cita, melalui Yesus
kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Pemberhentian ke-14, Yesus dimakamkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Karena Sabat akan mulai, maka Yesus diminyaki dan segera dimakamkan. Namun maut tidak dapat menahan Tuhan. Dari kuburnya bangkitlah kehidupan. Cinta Yesus lebih kuat daripada maut. Kalau biji gandum tidak jatuh ke tanah dan mati, ia tinggal sendirian. Namun bila ia mati, ia berbuah banyak. Bagi kita orang Kristen, maut tidak boleh menakutkan. Bila kita mengikuti Yesus pada jalan salib hidup kita, maka ia akan menyediakan pula bagi kita hari Paskah yang cerah. Merasakan kegelapan Bapa seperti nasib kami sendiri. Kuatkanlah kami untuk mengalami kebangkitan, agar berharap meskipun masih gelap, percaya kepada Dikau yang sudah bangkit, meskipun kami masih di jalan salib. Dikaulah Raja dan Penebus kami. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Berdoalah kau di antara wanita dan terpujilah Tuhan tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dia